Amin ya Allah ya Rabbal. Tapi memang kalau dalam Islam itu nggak mengenal pandemi, biasa aja. Yang kenal Islam ketiga, ikhlas, syukur, sabar. Itu aja. Situasi enak ya syukur, nggak enak ya sabar. Terus nggak bisa berdiri ke musibah, ikhlas. Itulah hebatnya orang beriman. Jadi nggak kenal kata susah, sedih, biasa aja. Ya, makanya Rasul bersabda gitu, aja ambil mukminin in amrullah ala khairul mu'minin in asusakara pan wa inna dawal sabakon. Jadi sangat mengajubkan, sangat ajaib, sangat mengherankan orang beriman itu. Ya, semuanya urusannya baik, nggak ada kagak baik. Kalau musibah sabar, dapat nikmat bersyukur, ikhlas sudah. Makanya saya tuh masih Islam di situ Pak, tenang hidup saya. Coba sebelum Islam, saya udah hampir bunuh diri Pak. Hidupnya Allah. Kenapa? Karena saya nggak tahu tujuan hidup. Gelisah terus. Kenapa sih gelisah terus? Karena yang saya sembah bukannya Allah. Orang mati, orang Konghucu foto taruh kepala babi, jeruk anggur, palu situ sembah-sembah. Jeruk ada yang makan, saya makan. Ya demi Allah Pak. Saya dulu bersih putih, tapi putih kayak setan. Kenapa? Kebanyakan makan babi saya dulu. Masuk ke agama Buddha, namo yang adu berdaya, patung sembah-sembah. Ke gereja, ya begitu apalagi. Ya kan pakai sepatu, pakai jas, pas pendeta bilang, Pak Ibu datang ke gereja pakai yang rapi, ke gereja rumah tahun kita malu suruh rapi, Tuhannya kagak rapi, pakai kolor doang. Udah gitu dipantai kedinginan begini kan goblok amat sih, amati kagak goblok. Kalau Tuhan Islam jelas, buktinya apa? Bila ku pandang langit dan bumi alam semesta ini, semua ciptaan yang esa ya Allah. Firman-Mu bagai sinar yang terang menuju kebenaran, jauhkan kami dari siksaan ya Allah. Pengasih dan penyayang bagi semua insan, terpujilah selalu namanya Allah, Allah, Allah. Saya gemetar Pak kalau ketemu Allah. Makanya kalau dengar kalimat Allahu Akbar, kalau udah Allah Akbar ya Allah doang yang gede, yang lain kecil semua. Presiden Panglima, Kapolri, Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, RW, apalagi? Kan kadang-kadang baju RT belagu petangga. Tapi RT gini nggak sombong nih Mas. Ya udah umur segini sombong-sombong lagi mati. Nggak bakal masuk surga. Iya, lah itu kalau jangan mangkik dan pikir orang tuh pasti akan masuk kalau punya rasa musmar debu. Tulangnya lah napi itu penadaan. Tapi walaupun kecil tuh orang tua kita, tokoh masyarakat harus kita seneng nih RT kalau kita ngomong gini ya. Tadi mah sedih dia tuh. Kan malam gak bisa tidur, sialan tuh kiai kok dikecil-kecilin. Alhamdulillah. Pak, ini bukan cerita kejadian. Betapa hebatnya orang suka zikir, tahlil, nuntut ilmu. Jadi orang mati dikubur, riudu berjana. Tuh yang paling kubur lihat, udah ditanya. Ini siapa yang meninggal ini? Lagi nuntut ilmu. Mati. Kenapa? Emang hadisnya jelas. Man kharaja fil ilmi bahwa bisa bihata yarjia. Siapa orang keluar dalam pengertian bakal di jalan Allah sampai dia pulang ke rumah. Tuh makanya kalau misalkan bang ada umur mati surga langsung. Mau kan pada masuk surga? Makanya cepat-cepat pada mati loh. Yang kedua, 3 bulan kemudian kakaknya meninggal lagi. Pas dilihat lagi, waduh, rojul jannah juga. Siapa nih yang meninggal? Dia yang menafkahkan orang yang menuntut ilmu. Belum dari seorang yang menuntut ilmu yang di langit tidak harus semua minta ampunan. Saya bisa begini karena ada ilmu. Kalau enggak saya mana bisa. Seorang Cina masuk Islam diusir, celana pendek kosoblong. Papa mama saya mau masuk Islam, saya keluar dari rumah. Nggak bawa apa-apa Pak. Rumah semua saya tinggal yang besar, mobil-mobil yang mau saya tinggal tempat parkir, mobil orang semua. Bukan mobil saya. Setelah Islam alhamdulillah berkah Pak. Tuh saya lagi mau pesantren tuh di Alipan tuh dekat sama Pak Ali, tanah dulu mudah-mudahan cepat rampung. Yatim piatu doa apa gratis nggak perlu bayar, apalagi ibu masih muda sekalian sama ibunya. Ya kan saya istri baru 2, jatah 2 lagi ya kan? Bapak baru atuh bini kelihatan pucat, tampangnya kelihatan pucat.
Yang jelas kalau bini atuh man, 2 double man, 3 gentleman, 4 Batman, 5 Superman, 6 Ultraman, bini 7 Superman. Takut sama bini cemen. Nggak makan permen lo, jadi bocah lagi, ya. Nah itu hebatnya orang tuntut ilmu. Karena jihad pertama itu ilmu. Bukannya macam-macam. Tuh ayat pertama turun, Iqra bismillahirrahmanirrahim. Ayo orang Islam, Allah ngajak perang, jangan kau jadi botol, udah bodoh dan tolol. Kenapa? Kalau kau nggak punya ilmu, kau ntar jadi apa? Bodoh. Kalau bodoh ntar jadi pakir. Kalau pakir bisa jadi kafir. Ini berapa banyak orang gara-gara keren pada murtad jualin imannya, kasih super bungkus Indomie dan sebagainya. Hati-hati, pendomi ini udah 100.000 orang yang kenapa? Orang yang mati karena kelaparan lebih daripada itu. Ini tanggung jawab siapa? Kita semua. RT. Enak aja lo kita semua. Pejabat. Kan di perkuasaan kan pejabat aparat. Bener nggak? Dalam undang-undang kan begitu. Bener nggak? Kekayaan rakyat untuk kesejahteraan rakyat. Ini rakyat sudah jadi adres dong, numpang alamat. Padahal nggak kenal sama rakyat. Kalau bohong semua kebanyakan. Ini kayak badan subur begini. Kenapa? Istrinya soleha. Yang kedua susunya masih cocok nih. Belum kadaluarsa. Iya. Hati-hati lu teh lo. Kalau sini yang kelaparan tanggung jawab. Yang enak-enak jadi RT. Gue mau ngasih nasihat doang Kiai mah. Iya nggak? Berat Pak. Umar bin Khattab waktu ditanya sama orang Yahudi, istananya apa lumpur, pengawalnya apa janda, jompo-jompo. Tuh khalifah mah begitu. Pemimpin kita mah hidup pada mewah, pada bohong semua. Nyumbang sama rakyat 2 juta, korupsinya 2 triliun. Bener apa bener saya? Bener nggak? Enggak yang serius, bener nggak? Kalau mau tangkap ini nih jangan. Tuh, makanya saya ada berapa lagi madu pahit kemarin lurah bawa 10. Tuh pengasuhan yatim. Kata Imam Abdul Qadir ini kan para pengurus wali. Memberikan makan minum kepada orang itu lebih baik daripada kita bangun masjid 1000 masjid. Makan minum pada orang terutama yatim piatu itu lebih baik daripada kita sholat sunnah tahajud 1000 rakaat. Ini kata Abdul Sahlan. Itu iman. Tiap bulan umroh, tiap tahun haji, tapi bakhil kikir. Apa yang model itu kata Rasul? Al-bakhilu la yadkhulul jannata wal kana bakhilan. Orang bakhil kikir peditnya enggak akan masuk surga walaupun dia seorang ahli ibadah. Tuh ada berapa botol lagi nih. Beli nih. Supaya badan enggak subur begini. Biar langsung. Biar enggak kalah sama bini tuh yang pahit 50, yang pakai yang manis 100. Tinggal berapa botol lagi. Tadi saya habis ceramah di bawah itu. Di Kiai Haji Kasim laku berapa botol. Bukan buat saya, buat yatim tuh. Yatim mulia. Jangan sampai nggak beli 50.000. Iya uang kalau di masjid musola 100.000 gede apa kecil? Kalau di masjid musola 100.000 gede apa kecil? Gede. Tapi kalau di mall buat beli apaan 100.000? Cendolnya kagak dapet. Semua. Betul nggak? Dia akan membawa kita anak yang kita berada itu misalkan dekat dengan Rasulullah. Tuh yang berminat silakan ya. 50.000 rupiah sambil istighfar. Makanya kalau kemana-mana bawa duit, kalau alimah segala jangan ke mall doang. Ya ntar minta talangin dulu, ntar pulang ke rumah ditunggu tuh berapa botol lagi. Yuk istighfar bareng-bareng. Hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir sekejap mata. Jangan terlena, jangan terperdaya. Akhirat nanti hidup yang sebenarnya. Akhirat nanti tempat pulang kita. Astagfirullah Rabbal ya. Astagfirullah minal hadaya. Kasih sayang Allah sungguh mempesona, betapapun kita mengkhianatinya. Maka dari itu cepat beramal dan bertobat, karena ajal semakin dekat, karena ajab kian mendekat. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal hataya. Ingatlah maut pastikan menjemput,
putuskan nikmat dan cita-cita, tak dapat tertolak, tak dapat tercegah. Bila akhir hidup berakhir sudah, bila akhir hidup berakhir sudah. Astagfirullah minal khataya. Barang siapa Allah tujuannya, niscaya dunia akan melayaninya. Namun siapa dunia tujuannya, niscaya akan letih dan pasti sengsara, diperbudak dunia hingga akhir masa. Astagfirullah. Hidup yang sebentar, jangan orang masuk neraka jahanam. Orang masuk surga ini nanti pada nyesal. Tuh, masuk surga pada nyesal. Jangan yang tidak beramal, yang tidak beribadah, yang beramal ibadah itu nyesal. Karena hidup ini momentum untuk beramal. Pas tapi ke khairat. Ini kemarin Bang Sahril bilang nih, kalau sholat buat sendiri, umroh buat sendiri, ya haji buat sendiri. Tapi kalau berbagi buat orang lain, itu yang terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Maka di samping kita ahli ibadah, kita bagaimana bisa ahli manfaat? Ahli manfaat itu manusia yang terbaik, Pak. Akan dibawa kita semua. Saya mohon maaf nih. Kemarin saya ke prosotitin duitnya yang bersari mobil Fortuner berapa, baru beli mobil 5 miliar. Sakit pala, bawa ke rumah saya pulang tinggal mayat. Baru 60 tahun, Pak. Bapak berapa kan? Tuh pas, tinggal nyusul doang. Ya Allah. 60 tahun. Ini hari Sabtu nih di ulang tahunnya nih. Kalau yang nyender masih muda berapa nih? 29 30 si Olga kemarin 32, 2 tahun lagi. Masih muda ya. Ya, yang jelas kematian bagi orang beriman, mohon maaf kalau orang kan mesti anugerah bertemu dengan Allah. Jangan takut mati, kecuali orang kafir. Musibah deh mah. Kenapa? Innalladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika syarrul bariyah. Semua orang-orang kafir ahli kitab Yahudi dan Nasrani, orang musyrik menyembah selain kepada Allah, pasti akan kumasukkan dalam neraka jahanam. Hidupnya semangat, Pak. Demi neraka jahanam, maka kita surga lemas mulu. yang manis. Paham nih kira yang manis ada tuh 100.000. Ya buat keluarga, asli soal tunggal campuran. Tapi kalau yang obat buat pahit, Bang. Bang, supaya nggak kalah sama bini, ya. Tuh, ya. Ya, ini insya Allah bersama dengan Rasul di surga. Karena yatim ngasih makan yatim 50 orang pagi, siang, sore, malam. Bapak kalau nggak percaya silakan datang ke lokasi. Ya, nanti tanggal 29 Agustus itu santur yatim 100 orang. Ya, Ustaz ya. Nanti hadir boleh. Yang jelas anak waktu kehakatan, saya melihat yatim di Sukahatan. Jadi yatim itu bukan santun, dimuliakan dan dipiara. Memang agak badung. Kemarin teman saya ada ponaknya yang Kapolres badung bener tuh bocah. Sabar saya bilang, ya. Tadi mau digebukin nggak boleh. Kata aja mah yatim nggak boleh, ngebukin. Dosa besar. Benar nggak Pak? Bapak 30 ada? Berapa? 49. Astagfirullahaladzim. Ustaz Arifin 49 itu Pak. Oh, pantesan dari tadi nyender mulu. Yang penting husnul. Ya, orang tua kita, guru kita semua yang sebut tadi, ampun segala dosanya, lapang kuburnya. Guru kita Ustaz Sawal ya, diberikan kesehatan, panjang umur, sehat badan. Karena nggak ada guru gelap, nggak bisa jalan. Itu guru. Yang penting ikhlas. Tu balil mukhlisin ulaika masibul huda. Sungguh telah berpihak orang ikhlas karena sebagai petunjuk. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa fiha subhanallahi wa akhiru da'wana. Ini alhamdulillah nih Ustadz Bang Sahril adanya domba jadi saya bisa bekerja sama. Ya. Kemarin saya beli semua dombanya nih. Alhamdulillah. Kalau nggak ada repot saya kemarin. Emang nggak ceramah-ceramah Ustadz. Kemarin alhamdulillah tuh. Mudah-mudahan tahun depan jenderal biasanya sapi, kemarin domba 2. Jenderal sapi, jenderal nongkrong di, kemarin cuma domba doang 2, biasanya sapi. Iya, tuh nongkrong lombi itu Betawi jenderal tapi dermawan Pak. Ya sekali lagi saya mohon maaf kalau benar datang dari Allah selalu saya. Ya silakan ditunggu ya. Kalau ada lebihnya boleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.